Pengunduran diri Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sampai kini masih menyisakan banyak sekali pertanyaan. Walaupun sudah ditunjuk pelaksana harian Ketua Umum Golkar, walaupun Presiden melalui juru bicara sudah mengatakan tidak cawe-cawe dalam pengunduran diri Erlangga Hartarto, namun masyarakat sampai saat ini masih terus bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi di balik pengunduran diri Erlangga Hartarto ini. Dalam catatan kami ada 9 pertanyaan dari masyarakat yang sampai saat ini masih belum memperoleh kejelasan. Kami mencatat pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa Erlangga, kalau memang ada tekanan, apakah dari Jokowi, Presiden Jokowi, atau dari siapapun, kenapa Erlangga tidak melawan atau bahkan mengelak? Ya, kenapa? Bisa saja Erlangga kan punya sebagai Menko, sebagai Ketua Umum Golkar, walaupun barangkali dia punya kelemahan, tapi dia juga punya rahasia dari banyak orang, termasuk mungkin rahasia dari Presiden Jokowi dan keluarga Presiden Jokowi. Nah, kenapa kalau memang dia ditekan, kenapa dia tidak melakukan bargaining dan langsung dia menyatakan mundur? Ya, walaupun ada isu, ada berita bahwa dia akan digeledah, akan ditahan dan sebagainya. Tetapi kenapa Erlangga tidak melawan atau menunda setidaknya? Ini adalah pertanyaan pertama, ya. Yang kedua adalah pertanyaan, apakah pengunduran diri Erlangga ini terkait juga dengan masih adanya hasrat dari Presiden Jokowi untuk terus berkuasa dan untuk terus mempertahankan kekuasaannya atau dinasti kekuasaannya. Misalnya, apakah benar Erlangga diminta mundur karena Jokowi tidak lagi terlalu percaya kepada Erlangga sebagai tokoh politik? Padahal kalau kita lihat, dari awal Erlangga ditunjuk sebagai menteri, Jokowi mengatakan Erlangga adalah orang yang kapabel, orang yang mengetahui masalahnya, dan selalu berhubungan baik. Ya. Nah, apakah ini pertanyaan masyarakat? Kalau benar Jokowi yang meminta Erlangga mundur langsung atau tidak langsung, terkait dengan keinginan Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Mempertahankan kekuasaan bukan berarti mempertahankan diri sebagai presiden, tetapi menguasai Golkar. Misalnya nanti anggaran dasar Golkar dirubah dan Jokowi menduduki Dewan Pembina, yang Dewan Pembina ini memiliki kekuasaan yang besar, termasuk kepada Ketua Umum Golkar. Nah, dengan adanya kekuasaan dan menguasai Golkar, maka Jokowi bukan hanya sekedar menguasai Golkar, tetapi juga ingin mempunyai bargaining dengan presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Kenapa? Dengan menguasainya Golkar, Jokowi ingin mengawal, misalnya IKN akan tetap dijalankan, IKN akan terus dibiayai, dan berbagai yang lainnya. Ini pertanyaan kedua dari masyarakat. Apa benar atau apakah terkait dengan keinginan Jokowi untuk bertahan, ya, dan menguasai politik melalui keluarganya, melalui dirinya, dan sebagainya, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Erlangga diminta turun dalam waktu yang begitu mendadak, yang begitu cepat? Kenapa tidak menunggu misalnya 2 bulan lagi ketika Jokowi sudah tidak jadi presiden? Kan Jokowi hanya tinggal menunggu sampai tanggal 20, ya. Dan dari pengunduran diri Erlangga waktu itu sampai tanggal 20 Oktober, suatu jarak yang relatif tidak lama.
Nah, pertanyaannya adalah yang muncul di masyarakat luas adalah kenapa tidak ditunggu, ya, supaya ketika Jokowi sudah selesai baru misalnya Erlangga mengundurkan diri. Pertanyaan yang berikutnya adalah masih terkait dengan ini. Kenapa kalau memang Erlangga Hartarto harus mundur, kenapa tidak mundur nanti saja waktu di Munas? Munas Golkar kan cuma tinggal tunggu pada bulan Desember 2024. Hanya beberapa bulan aja. Ya, dan di situ Erlangga bisa diminta untuk misalnya kalau memang dia tidak dikehendaki mundur. Kan jauh lebih terhormat, jauh lebih sesuai dengan mekanismenya. Tidak seperti sekarang, ya. Tinggal berapa bulan Munas dipaksakan dalam tanda kutip agar Erlangga mundur. Ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Ada apa di balik Erlangga harus mundur cepat-cepat? Ada apa? Ya, itu pertanyaan dari masyarakat, ya. Nah, pertanyaan berikutnya yang dari masyarakat adalah apakah ada hubungannya Erlangga mengundurkan diri ini dengan pilkada yang sedang berlangsung? Kita tahu, ya, inilah dalam hari-hari minggu-minggu ini puncak penentuan, ya, dari kepala-kepala daerah dari masing-masing partai, termasuk dari Golkar, ya. Dan kalau kita tahu Golkar untuk DKI misalnya, terlepas soal dari setuju atau tidak setuju, kan sudah mempunyai jagoannya sendiri, ya. Ridwan Kamil misalnya yang tadinya dari Jawa Barat dicalonkan dan sebagainya dan sebagainya. Masyarakat tentu bertanya, kenapa di tengah-tengah partai politik sedang bergulat untuk menentukan wakilnya, memberikan surat tugas kepada calon-calon kepala daerah, Erlangga harus diminta mundur? Meskipun katanya, ya, dalam alasan-alasannya itu adalah keputusan pribadi. Tentu masyarakat juga tidak sedemikian bodoh menganggap bahwa walau keputusan pribadi, Erlangga akan mengambil keputusan pribadi dalam situasi yang seperti sekarang. Pastilah dalam anggapan banyak masyarakat, Erlangga mengambil keputusan itu dipengaruhi banyak faktor, terutama tekanan-tekanan kepada dirinya, ya. Nah, pertanyaan yang lain adalah apakah benar pengunduran diri Erlangga ini dikarenakan dia akan diperiksa oleh kejaksaan, ya, oleh Kejaksaan Agung. Barangkali Erlangga mungkin banyak kelemahannya seperti sudah disebut, misalnya beberapa ekspor dan import, ya, dan yang akan diperiksa oleh kejaksaan. Kalau memang ini benar, maka pertanyaan yang muncul dari masyarakat, apakah lembaga-lembaga hukum, aparat-aparat hukum saat ini sudah dijadikan sebagai alat politik, penekan politik, ya? Jadi kalau dikatakan hukum seharusnya jadi panglima, kini apa betul yang jadi panglima adalah politik, sedangkan hukum, aparat-aparat hukum, lembaga-lembaga hukum hanyalah pion dari politik? Kalau memang Erlangga mundur dipaksa karena dia mempunyai kasus di Kejaksaan Agung, dan kalau tidak mau mundur maka kasus akan dinaikkan menjadi tersangka. Ini menjadi pertanyaan masyarakat juga, ya. Benarkah Erlangga memiliki dosa yang sedemikian besar sehingga tidak bisa ditunggu berapa bulan saja, ya? Atau adakah kepentingan lain yang memanfaatkan tanda kutip dosa-dosa Erlangga? Ini pertanyaan masyarakat juga. Dan pertanyaan lain adalah siapa sebenarnya kalau ini adalah permintaan dari orang tertinggi? Siapakah operator yang dapat memaksa Erlangga untuk langsung setara tiba-tiba mengejutkan seperti mimpi di siang bolong untuk mengundurkan diri? Siapa operatornya?
kalau katakanlah Jokowi menyatakan tidak cawe-cawe dalam pengunduran dirinya. Dan memang secara nasional faksumnya harus mengatakan demikian. Tetapi kan dalam realitanya bisa saja terjadi tafsir-tafsir lain yang menyimpulkan ada peranan Jokowi. Nah, kalau ada peranan Jokowi, siapa operator yang menghadapi Erlangga ini? Apakah Jokowinya langsung atau ada pihak lain? Dan pertanyaan yang terakhir dari masyarakat, apakah ini strategi juga dari Erlangga? Biarin aja sekarang dia dianggap kalah, dianggap mundur, tetapi nanti dalam Munas yang sebenarnya dia akan kembali lagi, ya. Ketika misalnya Jokowi sudah tidak presiden lagi dan dia membuat konsolidasi. Walaupun asumsi ini juga bisa dibantah karena saat inilah kehadiran dari seorang ketua umum partai sangat penting, baik dalam menyusun kabinet nanti ikut, baik di dalam menentukan calon-calon kepala daerah, ya, dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi buah bibir di masyarakat, ya, menjadi satu isu dan yang sampai saat ini belum terjawab walaupun sudah ada pelaksana harian Ketua Umum Golkar, walaupun sudah ada penjelasan bahwa Jokowi tidak cawe-cawe, tapi ini adalah catatan sejarah bagi kaum cendekiawan dan akan meninggalkan jejak bahwa pada suatu masa Ketua Umum Partai Besar lengser atau dilengserkan berdasarkan satu informasi yang belum jelas. Editorial berpendapat bahwa di dalam negara demokrasi, di dalam negara hukum seperti Indonesia, harusnya semuanya transparan, harusnya semuanya jelas. Peristiwa seperti pengunduran diri Ketua Umum Golkar, sebuah partai tertua di Indonesia, harusnya menjadi jelas kenapa dia mundur, apa sebab musababnya. Kalau tidak, maka hukum di Indonesia akan terasa lebih kelam, demokrasi di Indonesia akan goncang-gancing dan sangat menciptakan ketidakpastian. Demikian editorial podcast 9 kali ini dan sampai jumpa. Tegakkan hukum, berikan keadilan.